Selamat datang teman-teman yang selalu setia menonton channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi dan perkembangan alat perang di era modern yang saat ini dipakai prajurit atau tentara di negara-negara berkonflik. Bayangkan sebuah senjata tanpa pilot di dalamnya, tanpa niat untuk kembali, dan hanya memiliki satu tujuan, menghancurkan target, apapun resikonya. Di medan perang modern, senjata ini terbang senyap, sulit dideteksi, relatif murah, dan mematikan. Namanya sering disebut dengan berbagai istilah, loitering munition, suicide drone, atau yang paling dikenal publik sebagai drone kamikaze. Dalam satu dekade terakhir, drone kamikaze telah mengubah wajah peperangan. Tank jutaan dolar bisa hancur oleh alat seharga motor. Pangkalan militer yang dijaga radar canggih bisa ditembus oleh mesin kecil bersuara nyamuk. Namun, apakah drone kamikaze benar-benar inovasi baru? Atau, apakah ia hanyalah evolusi modern dari ide lama? Senjata bunuh diri dalam peperangan? Untuk memahami kehebatannya hari ini, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke sejarah, ideologi, teknologi, dan perubahan cara manusia berperang. Istilah kamikaze berasal dari bahasa Jepang yang berarti angin dewa. Awalnya bukan istilah militer modern, melainkan legenda abad ke-13, saat badai besar menghancurkan armada Mongol yang hendak menyerang Jepang. Namun dalam Perang Dunia Kedua, kata ini mendapatkan makna baru dan mengerikan. Pada tahun 1944 sampai 1945, Jepang yang terdesak secara militer mulai menggunakan pilot bunuh diri. Pesawat-pesawat tempur diisi bahan bakar penuh dan bom besar, lalu diterbangkan langsung menuju kapal perang sekutu. Para pilot tahu satu hal sejak lepas landas, mereka tidak akan kembali. Secara militer, ini adalah bentuk senjata presisi ekstrim. Pesawat diarahkan langsung ke target bernilai tinggi seperti kapal induk, kapal perusak, dan kapal logistik. Secara psikologis, ini adalah teror. Tentara sekutu menghadapi musuh yang tidak takut mati, tidak bisa diperingatkan, dan tidak bisa dipaksa mundur. Namun kamikaze manusia memiliki kelemahan besar, yakni bergantung pada pelatihan pilot, mahal secara sumber daya manusia, dan terbatas oleh stamina dan ketakutan manusia. Maka pertanyaan besar muncul setelah perang. Bisakah ide ini diwujudkan tanpa manusia di dalamnya? Konsep senjata tanpa awak sebenarnya sudah ada sejak awal abad ke-20. Pada Perang Dunia Pertama, beberapa negara mencoba membuat pesawat otomatis berbasis giroskop, namun teknologi masih terlalu primitif. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman mengembangkan V1 Flying Bomb, sering disebut Buzz Bomb. Ini adalah senjata terbang otomatis yang membawa hulu ledak besar dan menghantam target setelah kehabisan bahan bakar. V1 bukan drone kamikaze modern, tapi ia memperkenalkan 3 konsep penting, yakni pesawat tanpa pilot, navigasi otomatis, dan misi satu arah. Masuk era Perang Dingin, fokus militer beralih ke rudal balistik, jet tempur, dan bom nuklir. Drone masih dianggap alat pengintai, bukan senjata utama. Namun diam-diam, beberapa negara terutama Israel mulai melihat potensi baru. Israel adalah pionir sejati drone kamikaze modern. Menghadapi ancaman konstan dari berbagai arah, Israel membutuhkan senjata yang cepat dikerahkan, presisi tinggi, minim resiko bagi pilot, dan efektif melawan sistem pertahanan musuh. Pada akhir tahun 1980 dan 1990, Israel mengembangkan loitering munition atau amunisi yang bisa terbang, berputar-putar di udara, menunggu target, lalu menyerang dengan menghantamkan diri. Inilah perbedaan besar dengan rudal. Rudal ditembakkan langsung menuju target, tapi drone kamikaze mencari dan memilih target. Salah satu contoh awal adalah AIE-AI Herop. Drone ini bisa terbang berjam-jam, mendeteksi radar musuh, dan menabrakkan diri ke sumber sinyal radar. Artinya, drone kamikaze menjadi pemburu sistem pertahanan udara. Ini revolusioner. Apa yang membuat drone kamikaze begitu mematikan? Dari biaya murah, yakni satu drone bisa berharga ribuan hingga puluhan ribu dolar. Bandingkan dengan tank jutaan dolar, sistem radar puluhan juta dolar, dan jet tempur ratusan juta dolar. Presisi tinggi dengan menggunakan GPS, kamera optik, infrared, dan AI pengenal target. Operator bisa memilih target secara real time. Selanjutnya, sulit dideteksi dengan ukurannya yang kecil, terbang rendah, suara minim, serta radar sulit mengunci. Kemudahan lainnya yaitu fleksibilitas. Bisa diluncurkan dari kendaraan, kapal, tabung portabel, bahkan oleh satu orang infanteri. Drone kamikaze dapat memberikan efek psikologis. Tentara di darat tahu bahwa langit bisa membunuhmu kapan saja. Dalam perang modern, drone kamikaze memiliki cerita yakni Perang Nagorno-Karabakh.
Tahun 2020, Azerbaijan menggunakan drone kamikaze buatan Israel dan Turki. Hasilnya mengejutkan dunia. Tank Armenia hancur satu persatu. Sistem pertahanan udara runtuh. Parit dan posisi statis menjadi perangkap maut. Ini adalah pertama kalinya dunia melihat perang drone sebagai kekuatan utama, bukan pendukung. Selanjutnya, konflik Ukraina. Drone kamikaze seperti Switchblade, Lancet, dan Shahed 136 digunakan secara masif. Drone kamikaze Shahed 136 khususnya terkenal karena murah, jarak jauh, dan dipakai untuk menyerang infrastruktur. Perang saat ini berubah menjadi adu drone. Siapa yang bisa memproduksi drone lebih cepat dan lebih murah? Drone kamikaze menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang bertanggung jawab atas serangan? Bagaimana jika AI salah mengenali target? Apakah ini menurunkan ambang batas perang? Karena tidak ada pilot yang mati, resiko politik lebih rendah dan keputusan menyerang jadi lebih mudah. Beberapa ahli menyebutnya perang menjadi terlalu mudah untuk dimulai. Kedepan, drone kamikaze akan lebih otonom, bergerak dalam gerombolan, berkomunikasi satu sama lain, dan mengalahkan pertahanan udara dengan jumlah. Bayangkan 100 drone kecil menyerang bersamaan. Menjatuhkan semuanya hampir mustahil. Beberapa negara sudah menguji drone AI tanpa operator langsung dari target seleksi otomatis, dan dapat berupa serangan drone kawanan terkoordinasi. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi ini sedang terjadi. Dari pilot kamikaze Perang Dunia Kedua, hingga mesin kecil bertenaga AI. Drone kamikaze adalah cerminan satu hal, cara manusia berperang selalu berubah. Tapi tujuan menghancurkan musuh tetap sama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah drone kamikaze efektif, melainkan apakah dunia siap menghadapi konsekuensinya. Karena ketika mesin belajar memilih targetnya sendiri, garis antara manusia dan senjata menjadi semakin kabur. Jika kamu ingin terus mengikuti perkembangan dan menambah pengetahuan terbaru dari nasional dan dunia internasional, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah teknologi drone dibutuhkan dalam perang saat ini? Terima kasih.